Halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh semangat dan penuh sukacita. Kita akan bersama-sama mengawali pekan yang baru ini, di hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan senantiasa ada, Tuhan senantiasa memegang tangan kami dalam setiap proses kehidupan kami. Dan pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat betapa besar kasih Tuhan, untuk memampukan kami juga melihat kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Galatia pasal 6 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab oleh dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka, atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, dan bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat anak-anak kecil, anak-anak yang sangat kecil gitu ya, mereka kadangkala terpancing untuk saling pamer. Nah, ketika yang dipamerkan itu habis, anak-anak tertentu itu akan menunjukkan gejala memamerkan yang tidak dimiliki. Jadi misalnya, lihat nih, aku punya pensil terbaru. Lalu temannya bilang, halah itu aku juga punya. Aku loh punya doskrip yang lebih bagus lagi. Kamu punya nggak? Loh, doskripku loh bagus. Tapi aku memang belum beli yang baru, tapi tasku lebih bagus. Alah, cuma tas yang bagus. Aku loh punya HP bagus. Alah, percuma, HP-ku loh ada gamenya lebih bagus. Padahal internetku loh nggak ada habis-habisnya, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang anak kecil kalau sedang berpamer-pamer, ini tidak semua anak kecil ya, nggak kemudian berarti kalau anak kecil itu pasti berpamer-pamer, nggak begitu. Tapi ada anak-anak kecil yang ketika berpamer-pamer kemudian menjadi halu gitu kalau bahasanya sekarang ya, menjadi ya mengada-ada. Tapi karena itu anak kecil ya, orang yang mendengarkan juga paling ketawa-ketawa gitu, apaan sih. Dan uniknya adalah kemudian yang lain juga jadi percaya dan terganggu. Nanti bilang mama papanya, mama masa temanku katanya internetnya nggak akan pernah habis loh seumur hidup. Padahal kan nggak gitu kan. Nah, ini adalah, itu kalau anak kecil ya, ya orang dewasa ya bisa memahami walaupun juga seharusnya diluruskan gitu ya, nggak di depan mereka. Alah bohong kamu, nggak gitu ya, anaknya nanti nangis. Cuma ya ditegur dengan caranya gitu, tapi jangan dipermalukan. Nah, ini juga adalah kasus yang waktu itu terjadi di tengah jemaat di Galatia. Jadi jemaat Galatia ketika Paulus menuliskan surat ini, memang ada beberapa penafsir mengatakan bahwa ini adalah murni tulisannya Paulus dan dikirimkan kepada jemaat di Galatia ketika mereka masih awal-awal menjadi jemaat Kristus. Jadi memang masih jemaat-jemaat yang baru, dan di dalam suratnya kepada Galatia, Paulus itu kadangkala memuji gitu kan, ya akrab memuji, tapi kadangkala juga menegur gitu. Nah, di Galatia pasal 6 tadi kita melihat sebuah teguran
Ya tapi bahasanya kan nggak langsung kamu gini-gini, tapi ya agak berputar gitu kan. Jadi jemaat pada saat itu di pasal yang di ayat yang barusan kita baca, mereka sedang dibingungkan. Jadi jemaat itu nggak semuanya orang Yahudi, jemaat Kristen yang non Yahudi juga banyak. Nah bedanya adalah jemaat yang Yahudi, karena mereka orang Yahudi, di dalam hukum Taurat kan mereka juga sudah punya kewajiban untuk bersunat. Nah jadi jemaat Kristen, jadi orang Yahudi yang kemudian percaya Tuhan Yesus menjadi jemaat Kristen, mereka ya memang keadaannya sudah bersunat. Nah, mereka juga memamerkan keberadaan hukum Taurat itu. Jadi mereka punya hukum Taurat, mereka bersunat. Dan itu kan bagi mereka pada saat itu ya, itu adalah tanda pemilihan orang-orang yang akan diselamatkan gitu kan, yang bersunat, kemudian mereka taat kepada hukum Taurat dan lain-lain. Nah, orang-orang ini ya memang masih dipertanyakan ya, apa ya mereka jemaat Kristen, apa mereka penyusup atau apa, mempengaruhi jemaat Kristen saat itu, bahwa para penyusup atau entah jemaat entah para penyusup itu mempengaruhi orang-orang Kristen yang bukan Yahudi itu untuk bersunat gitu kan, untuk bersunat, untuk taat kepada hukum Taurat, dan mereka bermegah, alah kamu itu loh belum bersunat, aku kan sudah bersunat, aku ini pasti mendapat keselamatan, aku juga punya hukum Taurat dan aku taat kok pada hukum Taurat. Nah, tapi ini menjadi problematika tersendiri karena kan orang-orang yang berkebudayaan Helenis, Yunani, mereka keutuhan tubuh itu adalah sebuah karunia Tuhan. Jadi memang kalau kita lihat patung-patung Yunani, kita melihat lukisan-lukisan Yunani, mereka kan mengagungkan kesempurnaan tubuh. Jadi ketika bersunat ya itu kan menciderai, dalam tanda kutip ya, menciderai kesempurnaan tubuh yang sudah diberikan kepada mereka. Jadinya ya agak polemik gitu di kehidupan mereka. Mereka pengen ikut Tuhan Yesus tapi mereka tidak terbiasa untuk itu gitu. Ya misalnya ya apa ya? Misalnya kalau orang Jawa ya gini lah, misalnya orang Jawa lalu diajarkan tentang kesetaraan gitu kan. Nah, karena setara, semua harus diajak ngomong ngoko kasar. Kan jadi ini ya di dalam dilematis gitu. Ya iya setara, tapi kalau saya ngomong ngoko kasar sama simbah-simbah yang lebih tua, ya kan ya kan gimana gitu kan. Ya, jadi dilematis gitu ya. Ya pengennya setara tapi pengennya tetap sopan. Nah mereka juga begitu ya, pengen ikut Tuhan Yesus tapi pengennya tetap mensyukuri anugerah Tuhan di dalam tubuhnya gitu kan. Nah di dalam dilematis itu mereka jadi bingung gimana ya, ini harus gimana. Nah Paulus menegaskan bahwa yang paling penting itu bukan bersunat. Bahkan orang-orang yang ngakunya, dalam tanda kutip ngakunya lebih diselamatkan, ngakunya lebih baik itu karena bersunat, belum tentu mereka itu taat kepada hukum Taurat. Dan perlu digarisbawahi bahwa bersunat dan hukum Taurat itu tidak mendatangkan keselamatan. Karena yang mendatangkan keselamatan itu adalah Tuhan Yesus yang sudah memberikan dirinya untuk disalib, mati, dan bangkit untuk manusia. Itu yang memberi keselamatan. Jadi bersunat, mentaati hukum Taurat itu adalah bagian dari apa ya? Menyatakan gitu kan, menyatakan cinta kepada Tuhan, menyatakan kepemilikan identitas pada Tuhan. Kalau hukum Taurat ya menyatakan ketaatan gitu kan, tapi itu kan bukan mendatangkan keselamatan gitu. Dan bagi Paulus saat itu yang penting itu bukan bersunat atau enggak gitu, itu karena yang terlihat secara fisik yang memang dipakai oleh para penyusup atau orang-orang tadi untuk merendahkan orang lain. Nah padahal yang penting itu bukan itu, yang penting itu adalah mereka bagi Paulus adalah kehidupan yang baru, yaitu di dalam pertobatan dan mengikut Tuhan Yesus. Nah ini sangat penting untuk jemaat mula-mula saat itu, jemaat Galatia saat itu yang masih mula-mula, karena yang paling penting adalah pertobatan mereka ketika mereka tidak hidup dalam budaya yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Jadi misalnya berfoya-foya, seks bebas dan lain-lain, itu kan prostitusi, kekerasan, percabulan, itu kan tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus gitu. Nah itu yang pertobatan itu yang perlu ditekankan, dan kehidupan baru ikut Tuhan Yesus itu yang perlu ditekankan. Jadi masalah sunat gak sunat itu tidak mendatangkan keselamatan gitu. Nah ini menjadi sebuah teguran yang hebat menurut saya bagi kita semua, bahwa manusia zaman sekarang ini seringkali pamer tentang kesalehan yang dimiliki.
saya menyebutnya apa dong ini, pamer kesalehan atau apa? Jadi misalnya begini, yang beragama tertentu pamer gitu bahwa agama saya yang paling benar, cara kehidupan ibadah saya yang paling benar, atau gereja saya paling benar, gereja lain tidak benar, cara baptis saya paling benar, baptis lain tidak benar, atau bahkan nanti yang kemudian tidak percaya kepada agama, tidak percaya pada Tuhan berkata bahwa saya yang lebih benar, agama tidak benar, Tuhan itu tidak sungguh-sungguh ada, dan lain-lain. Nah, orang pamer gitu tentang apa yang mereka percayai, apa yang dianggap sebagai kebenaran. Persoalannya adalah, kalau kita mau pamer soal agama dan kesalehan, bukankah itu adalah hal yang memalukan gitu kan? Karena begini ya, kenapa sebuah kewajiban dan tanggung jawab itu harus dipamerkan? Karena kan ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ketika kita bersikap seperti Kristus, ketika kita beribadah kepada Kristus, itu kan sebuah tanggung jawab sebagai ungkapan syukur kita gitu, sebagai ya itu seenggaknya yang bisa kita lakukan gitu lah. Apakah itu harus dipamerkan gitu? Maksudnya begini, ketika Bapak Ibu bekerja begitu sebagai seorang sekretaris misalnya ya, bekerja sebagai seorang sekretaris, lalu menulisnya itu cepat, mengetiknya itu cepat, jadi menyerap omongan orang atau perbincangan atau apa tuh cepat langsung ditulis. Atau yang bekerja sebagai bendahara, menghitung uangnya itu cepat dan teliti. Nah, pertanyaannya, apakah hal-hal seperti itu tuh patut dipamerkan gitu? Ya bukankah itu wajar? Ketika orang jadi sekretaris ya dia memang harus cepat tanggap dalam hal itu. Ketika orang mau jadi bendahara ya dia memang harus teliti. Itu sebuah keharusan. Begitu juga dengan ketika kepercayaan kepada Tuhan, itu bukan hal yang perlu untuk dipamerkan, diperbandingkan. Karena kata Paulus, mereka itu pamer karena mereka mau menghindari salib Kristus. Kenapa? Karena ketika mereka sudah merasa selamat, mereka tidak lagi mengemban salibnya sendiri gitu. Ya saya kan sudah selamat, saya nggak perlu bertobat, saya nggak perlu melakukan hal-hal yang baik. Ketika kita pamer tentang nilai keimanan atau mungkin yang tidak punya agama, tidak percaya Tuhan, ya nilai moralitasnya, ya berarti kita sedang menghindari kan, karena kita menganggap diri sudah tuntas. Itu kan kayak kalau ulangan, misalnya ada ulangan, yang 5 kali ulangan misalnya rata-ratanya sudah di atas 75, yang ke-6 nggak usah ikut gitu. Kalau kurang yang ke-6 bisa ikut. Nah, kita merasa ya sudah, nilai saya sudah cukup kok, saya nggak usah ikut ulangan berikutnya. Nah, ketika kita pamer, berarti saya sudah cukup. Saya nggak perlu lagi melanjutkan tanggung jawab saya untuk terus beribadah dan bersyukur pada Tuhan. Nah, maka dari itu mari tanggung jawab kita ini milik kita, rasa syukur kita ini milik kita, ya nggak perlu diperbandingkan sama orang gitu. Nggak perlu dipamer-pamerkan, karena kita ini adalah orang-orang yang dewasa secara umur, dewasa di dalam Tuhan. Dan ada salib juga yang harus kita tanggung sendiri-sendiri, dan salibnya nggak dipamerkan kok, tapi pencapaian sedikit aja kok sudah dipamerkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan cinta kasih yang Tuhan berikan. Ampuni kami Tuhan jika dalam kehidupan kami melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan, mengarungi setiap kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan memampukan kami agar hati kami, pikiran kami tertuju kepada Tuhan saja. Dan tidak bermegah atas kemampuan kami sendiri yang ketika kami renungkan tidak seberapa dengan cinta kasih yang Tuhan berikan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan jauhkan kami dari segala macam bahaya, termasuk segala macam penyakit yang ada di luar sana. Dan saudara-saudara kami yang masih bergumul dan berjuang di tengah pandemi COVID-19, kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang urapi mereka, Tuhan yang lindungi mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Saya mohon maaf, tadi memang ada beberapa kesalahan teknis yang terputus-putus, tapi kiranya dapat menjadi hal yang baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap taati protokol kesehatan, pandemi belum berakhir. Tuhan Yesus menyertai, sampai jumpa.